Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan kimia unsur periodik keempat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amalia Firnia Klau. Saya Mesara. Saya Muhammad Nabil Sabiur Rahman. Silahkan simak video berikut. Nama golongan dan anggota golongan. Yang pertama, golongan 1A, kalium atau K. 2, golongan 2A, kalsium atau Ca. 3, golongan 3B sampai 2B yaitu stadium atau Sc, golongan 3B. Titanium, Ti, golongan 4B. Kromium atau Cl, golongan 6B. Mangan atau Mn, golongan 7B. Besi atau Fe, golongan 8B. Kobalt atau Co, golongan 8B. Nikel atau Ni, golongan 8B. Tembaga atau Cu, golongan 1B. Zen atau Zn, golongan 2B. Yang keempat, golongan 3A sampai 8A. Yang yaitu bromin atau Br 7A, krypton atau Kl 8A. Selanjutnya adalah nomor atom dan massa atom. Sebelum itu, ada syarat untuk menentukannya, yaitu X, A, Z, di mana X adalah lambang unsur, A adalah massa atom, dan Z adalah nomor atom. Nah, di sini ada contohnya, yaitu K, kalium, massa atomnya 39, dan nomor atomnya 19. Kalsium, massa atomnya 40, nomor atomnya 20. Scandium, massa atom 45, nomor atom 21. Titanium, massa atom 48 dan nomor atom 22. Kromium, massa atom 52, nomor atom 24. Mangan, massa atom 55, nomor atom 25. Besi, massa atom 56, nomor atom 26. Kobalt, massa atom 59, nomor atom 27. Nikel, massa atom 59, nomor atom 28. Tembaga, massa atom 64, nomor atom 29. Zen, massa atom 65, nomor atom 30. Brom, massa atom 79, nomor atom 35. Dan krypton, massa atom 84 dan nomor atom 36. Konfigurasi elektron golongan. Yang pertama, K dengan nomor atom 19. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 4s1. Kemudian Ca dengan nomor atom 20. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 4s2. Kemudian Sc dengan nomor atom 21. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Kemudian Ti dengan atom 22. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2. Kemudian Cl dengan nomor atom 24. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 dan 4s1. Kemudian Mn dengan nomor atom 25. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 dan 4s2. Kemudian Fe dengan nomor atom 26. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 dan 4s2. Kemudian Co dengan nomor atom 27. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7 dan 4s2. Kemudian Ni dengan nomor atom 28. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 dan 4s2. Kemudian Cu dengan nomor atom 29.
Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, dan 4s1. Kemudian Zn dengan nomor atom 30. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, dan 4s2. Kemudian Br dengan nomor atom 35. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, dan 4p5. Yang terakhir Kr dengan nomor atom 36. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, dan 4p5. Yang selanjutnya itu adalah bilangan kuantum terdiri dari 4. Yang pertama itu N atau bukana, yaitu kulit utamanya. L atau azimut, yaitu sekulit elektronnya berada. M atau magnetik, yaitu orbitalnya. S atau spin, yaitu notasinya. Nah, kalau L ini terdiri dari 4, yaitu S, P, D, dan F, di mana S-nya 0, P1, D2, dan F-nya 3. Kalau magnetik juga terdiri dari 4. Kalau L-nya dimulai dari 0, berarti orbitalnya itu dimulai dari 0 juga, cuma 1. Kalau L-nya 1, dimulai dari negatif 1. Kalau L-nya 2, dimulai dari negatif 2. Dan kalau L-nya 3, dimulai dari negatif 3. Kalau S atau spinnya itu notasinya, kalau arah panah terakhirnya ke atas berarti S-nya itu positif 1/2. Kalau arah panah terakhirnya ke bawah berarti S-nya itu negatif 1/2. Nah, jadi cara menentukan bilangan kuantumnya itu kita hanya lihat yang terakhir ini. Jadi N-nya itu adalah angka yang berada di depan subkulitnya. N-nya itu adalah 4. L-nya itu kita lihat subkulitnya, yaitu subkulit S. Kita ketahui bahwa subkulit S itu adalah 0, berarti L-nya adalah 0. Dan karena L-nya itu 0, berarti kita menggambar satu orbital saja, yaitu dimulai dari 0. Dan kita lihat elektronnya ada 1, berarti kita menggambar satu panah ke atas. Dan panah tersebut berakhir di 0 saja, berarti F-nya adalah 0. Jadi S-nya itu panah terakhir adalah panah ke atas, berarti S-nya itu positif 1/2. Yang selanjutnya itu adalah Ca. Kita lihat lagi ininya. Jadi N-nya itu adalah 4, L-nya itu S. Jadi S itu adalah 0, berarti L-nya itu 0. Dan kita menggambar satu orbital lagi dimulai dari 0. Kita lihat elektronnya itu ada 2, berarti itu ada 1 dan 2. Berarti N-nya itu berakhir di 0, berarti N-nya 0. Nah, di sini panah yang terakhir itu ke bawah, berarti S-nya itu minus 1/2. Selanjutnya itu adalah SP. Kita lihat lagi ini. Jadi N-nya itu adalah 3, L-nya itu D. Kita ketahui D, kalau D itu berarti 2, ditulis 2. Dan M-nya itu kita gambar dimulai dari negatif 2. Kita lihat elektronnya hanya ada 1, berarti kita gambar satu saja. Jadi kita lihat ini panahnya itu berakhir di negatif 2, berarti M-nya itu negatif 2. Dan panahnya ke atas berarti S-nya itu positif 1/2. Nah, yang selanjutnya itu adalah TI. Kita lihat, walaupun di sini 4S2 yang terakhir, tetapi kita mengambil ini karena sesuai dengan aturan Aufbau, sebenarnya 3D2 ini terakhir. Tetapi karena penulisan konfigurasi elektron biasanya ditata ulang untuk mengikuti nomor kulitnya, jadi di sini tertulis 4S2 yang terakhir. Jadi kita ambil yang ini karena sesuai dengan aturan Aufbau. Jadi N-nya itu adalah 3, L-nya itu kita lihat D, berarti 2. Nah, M-nya itu dimulai dari minus 2.
kita lihat elektronnya ada 2, berarti kita menggambar 2 panah. Nah, panahnya berakhir di -1, berarti N-nya itu adalah -1 atau -1. Nah, karena panah terakhirnya itu adalah panah ke atas, berarti S-nya atau notasinya adalah positif +2. Yang selanjutnya itu adalah CR. Jadi kita lihat saja, ini sama seperti aturan Aufbau, jadi kita ambil yang 3D5 ini. Jadi N-nya itu 3, L-nya 2, M-nya +2 karena berakhir di positif 2, dan S-nya adalah positif +2. Lalu MN sama seperti aturan Aufbau, kita ambil 3D5. Berarti N-nya itu 3, L-nya 2, M-nya positif 2 karena berakhir di positif 2, dan S-nya juga positif +2. Lalu FE sama seperti aturan Aufbau, jadi kita ambil yang 3D6, N-nya 3, L-nya 2, M-nya -2 karena ini pada terakhirnya berakhir di -2, dan S-nya itu -2. Selanjutnya adalah CO. Jadi tetap kita pakai aturan Aufbau, kita ambil yang ini, berarti N-nya adalah 3, L-nya 2, M-nya itu -1 karena ini berakhir di -1, dan S-nya itu -2. Dan LI sama saja kita menggunakan aturan Aufbau, jadi N-nya itu 3, L-nya 2, M-nya 0 karena ini berakhir, panahnya itu berakhir di 0, dan S-nya itu -2. Dan yang CO ini kita mengambil yang ini, jadi N-nya itu adalah 4, L-nya 0, M-nya 0, dan S-nya itu positif +2. Selanjutnya adalah ZN. Kita ambil yang ini karena sudah benar. Berarti N-nya itu 4, L-nya 0, M-nya 0, dan S-nya itu -2. Selanjutnya itu BR. Kita ambil yang ini, N-nya itu 4, L-nya 1 karena P, M-nya 0 karena ini panahnya berakhir di 0, dan S-nya itu -2. Dan yang terakhir adalah KR. Kita ambil yang ini, jadi N-nya itu 4, L-nya 1, M-nya positif 1 karena berakhir di positif 1, dan S-nya adalah -2. Selanjutnya, sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama, K. Sifat fisikanya yaitu logam lunak, densitas rendah, titik lere rendah yaitu 63,5 derajat Celcius, mengkilap seperti perak, konduktor listrik, dan panas yang baik. Sifat kimianya sangat reaktif, mudah kehilangan 1 elektron yaitu K+, bereaksi hebat dengan air dan oksigen membentuk oksida basa. Kemudian Ca, sifat fisikanya yaitu logam abu perak, lebih keras dari K, titik lele lebih tinggi yaitu 842 derajat Celcius, konduktor listrik dan panas yang baik. Sifat kimianya reaktif, mudah kehilangan 2 elektron yaitu Ca2+, reaktif dengan air dan asam membentuk oksida basa. Sc, sifat fisikanya itu logam ringan, putih keperakan, titik lere tinggi, digunakan untuk paduan kuat dan ringan, misalnya dengan aluminium. Kemudian sifat kimia hanya memiliki 1 bilangan oksidasi stabil, yaitu +3 atau Sc3+, reaktif, mudah tergoda di udara. Yang kemudian Ti, sifat fisikanya logam kuat, ringan, tahan korosi, titik lele tinggi, abu-abu keperakan. Sifat kimianya tahan korosi yang sangat baik karena lapisan oksida pasif, reaktif pada suhu tinggi, bilangan oksidasi utama +4. Kemudian Cr, sifat fisikanya logam keras, baja abu-abu, mengkilap, tahan karat yang baik. Sifat kimianya tahan korosi yang baik, memiliki banyak bilangan oksidasi yaitu +2, +3, dan +6 dengan Cr3+ paling stabil. Senyawa Cr bersifat oksidator, kuat dan beracun. Selanjutnya Mn, sifat fisika logam abu-abu keperakan, keras dan rapuh.
Sifat kimianya sangat bervariasi dalam bilangan oksidasi, yaitu positif 2, positif 3, positif 4, positif 6, dan positif 7. Senyawa MnO4- adalah oksidator kuat. Mn2+ adalah yang paling stabil. Selanjutnya Fe, sifat fisikanya logam kuat, ferromagnetik, abu-abu keperakan. Sifat kimianya rentan terhadap korosi atau berkarat di udara lembab. Bilangan oksidasi utama yaitu positif 2 dan positif 3. Fe3+ lebih stabil daripada Fe2+ dalam larutan berair yang mengandung udara. Kemudian CO, sifat fisikanya logam keras ferromagnetik, abu-abu kebiruan. Sifat kimianya agak tidak reaktif. Bilangan oksidasi utama yaitu positif 2 dan positif 3. Kemudian Ni, sifat fisika logam keras, mengkilap, tahan korosi, dan ferromagnetik. Sifat kimianya tahan korosi yang baik atau lapisan pasif. Bilangan oksidasi utama +2, sering digunakan sebagai katalis. Kemudian Cu, sifat fisikanya logam kemerahan, ulet, lunak, konduktor, listrik, dan panas yang sangat baik. Sifat kimianya kurang reaktif, tidak bereaksi dengan air, teroksidasi perlahan membentuk patina hijau. Bilangan oksidasi utama yaitu positif 1 dan positif 2. Kemudian Zn, sifat fisikanya yaitu logam perak kebiruan, rapuh pada suhu kamar. Sifat kimianya agak reaktif, bereaksi dengan asam dan basa. Memiliki satu bilangan oksidasi stabil yaitu positif 2. Kemudian Br, sifat fisikanya cairan non-logam, berwarna kecoklatan kemerahan, volatil, berbau tajam, dan toksik. Sifat kimianya sangat reaktif, oksidator kuat. Bilangan oksidasi utamanya yaitu negatif 1, positif 1, positif 3, positif 5, dan positif 7. Biasanya membentuk ion Br-. Yang terakhir Kr, sifat fisikanya yaitu gas tidak berwarna, tidak berbau, monoatomi. Sifat kimianya sangat tidak reaktif, jarang membentuk senyawa kecuali dalam kondisi yang sangat ekstrim. Bilangan oksidasinya yaitu 0. Selanjutnya adalah proses pembuatan. Yang pertama unsur K. Proses pembuatan utamanya adalah elektrolisis leburan garam hanidanya atau KCl atau KHA. Selanjutnya unsur Ca. Proses pembuatan utamanya adalah elektrolisis leburan kalsium klorida atau CaCl2. Selanjutnya unsur Sc. Proses pembuatannya yaitu reduksi skandium fluorida atau ScF3 dengan logam reaktif seperti kalsium atau Ca. Selanjutnya unsur Ti. Proses pembuatannya yaitu proses Kroll, reduksi titanium tetraklorida atau TiCl4 dengan magnesium atau natrium. Selanjutnya unsur Cr. Proses pembuatannya yaitu reduksi aluminotermit atau proses Goldsmith dari kromium oksida atau Cr2O3 dengan aluminium. Selanjutnya adalah unsur mangan atau Mn. Proses pembuatannya yaitu reduksi mangan oksida atau Mn2O2 dengan aluminium atau aluminotermik atau dengan kokas atau karbon. Selanjutnya adalah Fe. Proses pembuatannya yaitu reduksi biji besi atau Fe2O3 dengan kokas dalam tanur tinggi atau blast furnace. Ya, selanjutnya unsur Co. Proses pembuatannya yaitu reduksi kobalt oksida dengan karbon atau aluminium setelah melalui proses pemisahan dari biji nikel atau tembaga. Selanjutnya unsur Ni. Proses pembuatannya yaitu reduksi nikel oksida dengan karbon atau proses MOL atau pembentukan nikel tetrakorbonil dan dekomposisi. Selanjutnya unsur Cu. Proses pembuatannya yaitu smelting biji sulfida diikuti dengan elektrolisis untuk pemurnian.
Selanjutnya yaitu unsur Zn. Proses pembuatannya yaitu reduksi zinc oksida atau ZnO dengan proses pirometalurgi atau elektrolisis larutan ZnSO4. Unsur selanjutnya adalah Br. Proses pembuatannya yaitu oksidasi ion bromida atau Br- dalam air laut atau air garam alami menggunakan klorin atau Cl2. Yang terakhir adalah unsur Kr. Proses pembuatannya yaitu distilasi fraksional dari udara cair. Selanjutnya reaksi kimia. Kalium atau K, 4K ditambah O2 menghasilkan 2K 2O atau kalium oksidasi. Kalsium atau Ca, 2Ca ditambah O2 menghasilkan 2CaO atau kalsium oksidasi. Skadium atau Sc memiliki bilangan oksidasi tunggal plus 3. Titanium atau Ti tahan korosi yang sangat baik atau pasifasi, biloks umum plus 4. Kromium atau Cr biloks umum plus 2 plus 3 plus 6, senyawa plus 6 atau kromat dikromat. Mangan atau Mn biloks umum positif 2, positif 3, positif 4, positif 6, positif 7, senyawa MnO4 permanganan. Besi atau Fe biloks umum positif 2, positif 3 bereaksi dengan asam keluar menghasilkan H2. Kobalt atau Co dan nikel atau Ni kurang reaktif, biloks umum positif 2, positif 3 sering membentuk senyawa kompleks berwarna. Tembaga atau Cu kurang reaktif, biloks umum positif 1 dan positif 2 bereaksi dengan asam penoksidasi bukan dengan asam non-penoksidasi seperti HClNC. Zinc atau Zn, 2Zn ditambah O2 menghasilkan 2ZnO atau zinc oksidasi. Selenium atau Se, oksidaton lebih lemah dari O2 dan halogen, membentuk senyawa dengan logam dan non-logam lain. Bromid atau Br, Br2 ditambah 2Na menghasilkan 2NaBr, bereaksi dengan air disproporsional. Br2 ditambah H2 kesetimbangan HBr ditambah HBrO. Yang terakhir krypton atau Kr tidak bereaksi dengan O2, H2O, asam ataupun basa. Selanjutnya adalah kegunaannya. Yang pertama kalium, penting untuk fungsi saraf dan otot, komponen utama pupuk atau NPK, digunakan dalam pembuatan sabun, deterjen, dan korek api. Yang kedua kalsium, komponen utama tulang dan gigi, penting untuk kontraksi otot dan pembekuan darah, digunakan dalam semen, mortar, kapur, dan produk susu sebagai suplemen. Selanjutnya skandium, digunakan dalam paduan aluminium skandium untuk komponen dirgantara atau pesawat terbang dan luar angkasa, dan peralatan olahraga yaitu seperti sepeda, tongkat bisbol. Titanium sangat kuat dan ringan, tahan korosi, digunakan dalam pesawat terbang, implan medis atau pinggul lutut, dan pigmen putih dalam cat, pasta gigi, dan tabir surya. Selanjutnya adalah kromium, memberikan ketahanan korosi dan kilap, digunakan untuk pelapisan logam atau krom, membuat stainless steel, dan paduan lainnya. Selanjutnya itu mangan, penting dalam pembuatan baja untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan, merupakan kofaktor penting dalam enzim biologi. Selanjutnya besi, komponen utama dalam baja, cast iron, dan banyak paduan lainnya, digunakan dalam konstruksi dan manufaktur, penting dalam hemoglobin untuk transportasi oksigen dalam darah. Selanjutnya itu kobalt, digunakan dalam paduan super untuk turbin, magnet yang kuat, dan pigmen biru atau kobalt biru, merupakan bagian dari vitamin B12. Selanjutnya itu nikel, digunakan dalam stainless steel, paduan baterai isi ulang seperti LiMH, dan untuk pelapisan logam atau anti karat. Selanjutnya tembaga, konduktor listrik dan panas yang sangat baik, digunakan dalam kabel listrik, pipa ledeng, atap, dan paduan seperti kuningan dan perunggu. Selanjutnya itu seng, digunakan untuk melapisi baja atau galvanisasi agar tahan karat, penting dalam baterai dan paduan seperti kuningan, merupakan mineral penting dalam sistem kekebalan tubuh.
Selanjutnya, bromin. Digunakan dalam cairan anti api atau penghambat api, bahan kimia pertanian, pewarna, dan produk farmasi. Yang terakhir itu adalah kripton. Gas mulia yang digunakan dalam lampu kilat berkecepatan tinggi, lampu neon, dan beberapa jenis lampu hemat energi.